Balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Cuma di PTV Show tempatnya, pemirsa kita sedang membahas tentang melawan hoax COVID-19. Ya, bicara tentang orang-orang yang punya motif tertentu, orang-orang yang mengharapkan penghasilan dengan cara yang instan, nampaknya menjadi viral itu jadi satu jalan yang paling tepat untuk masa sekarang ini. Terlebih kita tahu bahwa media sosial sangat berperan sekali terhadap perkembangan derasnya informasi yang sangat mudah didapatkan dan mudah sekali membuat orang-orang kemudian menjadi viral seketika, dan ya bagi sebagian orang mungkin diyakini juga bisa meraup penghasilan yang cukup besar dari tindakan tersebut. Tapi sebenarnya apakah hoax itu dan bagaimana pandangan Prof. Dadang terkait dengan hoax? Silahkan Prof. Dadang. Ya, saya kira hoax ini adalah berita yang tidak mempunyai fakta-fakta, tidak mempunyai data maupun bukti-bukti. Itu dalam bahasa Inggris disebut bullshit, ya. Atau ya semacam kalau di kita tai kucing, ya kalau di sana bullshit itu kan kotoran sapi, ya. Jadi memang sekarang itu zamannya zaman kata James Ball itu salah seorang penulis yang terkenal kemarin pada tahun 2017 itu mengatakan zaman sekarang zaman post-truth, jadi zaman pasca kebenaran. Omongan orang itu adalah omongan yang tidak berdasar atau hoax itu, dan itu sangat laku sehingga bisa menjadikan seseorang berkuasa atau tidak berkuasa. Ya, dicontohkan pemilihan umum di Amerika maupun pemilihan di Inggris Brexit itu merupakan bagian dari keberhasilan hoax. Dan dia mengatakan bahwa hoax ini adalah bagian dari kebudayaan kita yang sekarang itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak terasa orang-orang tuh hoax, apalagi hoax ini melahirkan keuntungan seperti yang dikatakan oleh Mbak Irma tadi, melahirkan keuntungan itu dan menjadi populer. Saya kira ini menjadi menarik yang sangat itu bagi hoax. Motivasi orang-orang yang ingin mulai menyebar hoax ini tadi salah satunya adalah ingin menjadi populer begitu ya. Bicara populer ini nampaknya kita juga harus membahas lebih dalam lagi Prof, karena populer itu sendiri apakah kemudian sekarang sudah menjadi kepuasan bagi orang lain, ataukah memang dengan menyebar hoax kemudian menjadi viral, menjadi terkenal dan menjadi populer untuk tujuan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tapi Prof tadi agak mengkhawatirkan ketika Prof sampaikan bahwa hoax itu di sebagian negara sudah dijadikan satu budaya yang tidak terpisahkan begitu. Nah, sebenarnya kalau hoax sendiri dalam Islam itu bagaimana, Prof? Hoax Islam dalam Islam itu yang namanya dusta atau hoax, saya kira bahasa lain dari agama kita itu adalah dusta, ya, atau kizib, ya bisa. Oleh karena itu ini sangat dilarang oleh agama. Rasulullah SAW pernah mengatakan orang Islam itu mungkin kikir, orang Islam itu mungkin penakut, tapi orang Islam itu tidak mungkin menjadi orang pendusta. Kata Said Sabiq, dusta dan iman itu tidak mungkin bersatu dalam diri seseorang yang beriman itu. Kalau dia berdusta tidak beriman, kalau berdusta, jadi sangat, oleh karena itu saya kira tidak ada sesuatu yang bisa menggugurkan amal kecuali dusta. Dusta apapun juga, ya, kecuali mungkin apa yang dibolehkan oleh agama, mungkin melindungi nyawa orang mungkin masih bisa dilindungi kalau dustanya. Jadi kalau dusta-dusta seperti yang sekarang menjadi bahkan merugikan masyarakat, wah itu sangat tidak diperkenankan. Di Al-Quran itu surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 itu menerangkan tentang tidak diperkenankannya dusta dan hukuman dari Tuhan sangat pedih. Wailul lil mukazzibin, celakalah orang yang berdusta, kan? Macam-macam dia itu teh. Wallahu la yuhibbul kadzibin, dan Allah tidak mensukai, ya. Jadi dalam Islam itu bahkan diancam siapa yang berdusta dia tidak akan bahagia hidupnya. Walaupun banyak uang ya tidak akan bahagia. Ya. Benar banget, karena kalau kita sudah berbohong yang satu, biasanya akan kesulitan untuk tidak berbohong lagi, karena untuk menutupi kesalahan sebelumnya, untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya, begitu ya Prof ya?
Ya, betul, betul, betul. Oke. Jadi terus saya yang sudah mulai berbohong 1 kali akan jadi 2, 3 kali dia menjadi kebiasaan gitu ya, Prof. Ya, kalau jadi manusia itu kan kalau habit itu Ya. Dimulai dari sekali coba-coba. Jadi segala coba-coba itu akan menjadi habit. Kalau sudah habit ya sudah, orang itu akan susah meninggalkan. Maka dia terkena oleh sifat pembohong. Kalau sudah pembohong seperti itu ya sudahlah, rugilah orang itu. Alaikum iyakum wal kadiba fa inal kadiba yahdi ilal fujur, al fujur yahdi inan nar. Jauhilah kamu dusta, bohong, karena dusta itu akan menyebabkan kedurhakaan, dan kedurhakaan akan menyebabkan kamu masuk neraka. Jadi kita menjadi hidupnya susah karena bohong mungkin. Betul sekali, karena ya tadi bohong itu seperti satu kebiasaan yang pastinya akan sulit sekali ditinggalkan, dan sekali kita berbohong pasti juga kita akan mengecewakan orang lain dan hilanglah kepercayaan terhadap diri kita ya Prof ya. Nah ya, Prof, dan ini bicara tentang hoax, di Muhammadiyah itu kan juga ada MPI begitu ya yang membuat fikih informasi. Apakah ini juga menjadi satu upaya dari Muhammadiyah untuk membatasi atau bahkan untuk menghentikan adanya kader atau kemungkinan kader menyebarkan berita-berita hoax? Ya, saya kira kita di PP Muhammadiyah termasuk di majelis dan dalam ini Majelis Pustaka Informasi sudah merasa resah dan merasa kita perlu untuk melindungi anggota Muhammadiyah maupun umat secara keseluruhan dan bangsa keseluruhan untuk tidak melakukan kebohongan-kebohongan dalam pembicaraan maupun dalam pekerjaan. Oleh karena itu kita menyusun fikih informasi dan juga menyusun juga yang disebut dengan al-akhlak medsosiyah. Jadi akhlak dalam bermedsos itu MP itu, dan yang kedua adalah fikih informasi. Tujuannya memang kita ingin memberikan guidance pada masyarakat, terutama marga Muhammadiyah, jangan sekali-kali berbohong lah. Artinya buat apa kekayaan dari hasil bohong itu, kata Nabi, tidak ada berkah. Kata Nabi, kamu berjualan dengan berbohong, melakukan dagangan tapi barokah tidak ada. Ya. Jadi uang yang kamu peroleh itu cepat habis ataupun mendatangkan kesusahan. Apakah itu penyakit ataupun kesusahan yang lain. Oleh karena itu bagi kita, ini di fikih informasi itu disebutkan, janganlah kita menggunakan bohong untuk mencari kekayaan atau untuk mencari penghasilan. Jadi kita jujur, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, albir yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu berbuat jujur, karena jujur itu akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan masukkan kamu ke dalam surga, jannatun na'im. Amin. Itu mungkin. Oke, jadi jangan pernah khawatir ketika kita menjadi orang-orang yang jujur, kita berani mengatakan yang apa adanya, kita berani mengatakan yang sebenarnya, itu tidak akan merugikan kita kecuali akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian menjadi pertanyaan lanjutan pemirsa, kenapa masih saja ada orang-orang yang percaya terhadap hoax? Akan kita bahas usai jeda, tetap di POTV Show.